Kalau vendor lain masih ngitung-ngitung untung ruginya membangun facility di tanah air untuk memenuhi persyaratan TGDN 30% bagi line-up smartphone 4G mereka, Samsung langsung tancap gas dengan menebar produk-produk 4G made in Indonesia-nya. Dari mulai Galaxy Note 5 hingga yang sejutaan Galaxy S J1. Di antara lini produknya, nyempil Galaxy J2 yang akan kita ulas kali ini. Harga 1,8 jutaan udah 4G, GPU-nya Mali T720 loh. Harusnya sih performa gamingnya lumayan ya. Kita cek yuk performanya. Halo guys, mohon maaf udah lama obat gaptek nggak mengudara. Karena alhamdulillah obat gaptek di awal tahun 2016 ini sedang diberkahi oleh beberapa ujian. Di antaranya rumah saya di Bandung kebobolan maling. Jadi 6 biji smartphone, baik yang bahan review maupun yang dipakai sehari-hari, plus kamera DSLR dan beberapa set lensanya yang biasa dipakai untuk syuting, udah berpindah kepemilikan ke tangan si abang malingnya itu. Yang artinya buat Gaptek insya Allah bakal dapat rezeki lagi ke depannya untuk membeli HP-HP baru lainnya yang nggak kalah bagus pastinya. Amin. Dan kemarin alhamdulillah udah kebeli lagi kamera baru biar bisa lanjutin syutingnya. Yang dulu pakai DSLR Nikon D5100. Sekarang saya coba pakai kamera mirrorless yaitu Olympus EM10 Mark II. Semoga hasilnya lebih oke lagi ke depannya ya. Oke, segitu aja sesi curhatnya. Selanjutnya langsung ke unboxing yuk. Ya, Galaxy J2 ini HP 4G Samsung yang saya dapatkan seharga Rp1.805.000. Boxnya udah nggak segel ya, karena saya beli di Megacell BSC Bandung dan udah dibuka di sana untuk cek kelengkapan biasanya. Dan di dalam boxnya ada device-nya tentu saja. Ya, udah pakai tempered glass karena sementara HP ini bakal jadi HP daily driver saya. Kemudian kita kitap charger yang menyatu sama kabelnya dengan output kecil 0,7 ampere aja. Tapi kabel datanya tetap dikasih kok. Dan terakhir, earphone yang sama dengan yang kita dapatkan di Galaxy J5 dan Galaxy J7. Oke, ini dia semua yang kita dapatkan di dalam box penjualannya. Ngomongin soal build quality-nya, istimewa. Karena dengan harga yang cukup jauh lebih murah, tapi kualitasnya sama sekali nggak beda sama kakak-kakaknya seperti Galaxy J5 maupun Galaxy J7, nggak ada yang di downgrade di sektor ini. Tetap terasa solid, beratnya juga bikin berasa nggak kayak HP murahan, tombol-tombol juga kliki, panel kaca kokoh, bahkan back covernya lebih dieksplor di Galaxy J2 ini karena bermotif kulit jeruk yang lumayan menambah grip, lalu anti minyak dari jemari kita dan sedikit banyak mengangkat nilai estetika. Hanya sayangnya LED notifikasi dan lampu backlight di tombol kapasitif masih tetap absen. Walau demikian, secara keseluruhan, meskipun nafas desain Galaxy J2 ini masih seirama dengan desain kekehnya Samsung sejak 3 tahun yang lalu, tapi build quality-nya jauh dari kesan murahan. Berjalan di atas Android Lollipop 5.1.1, UI-nya berasa enteng banget. Nggak ada gejala lag atau tersendat ketika kita menjelajahinya. Walau karena RAM-nya 1 GB aja, multitasking antar apps kurang optimal kali ya. Karena seringnya apps yang dimultitaskingkan akan meloading ulang dari awal ketika dipilih. Ditambah lagi pilihan tim yang disediakan hanya 5 ekor aja dan nggak bisa ditambah lagi kayak di Galaxy J5 atau Galaxy J7. Sebagian file aplikasi dan game bisa dipindahkan ke microSD, tapi sebagian lagi harus dipatok tetap di memori internal. Ada fitur Smart Manager, kerjasama dengan Clean Master, yang tampaknya dianggap perlu oleh Samsung untuk mengoptimalkan kinerja Galaxy J2 ini. Dan buat yang butuh keamanan tingkat tinggi, ada fitur Knock, yang dulu sih hanya ada di smartphone high-end-nya Samsung ya. Jadi UI-nya ideal untuk HP bermemori kecil, nggak banyak bloatware, ringan, dan sifatnya esensial atau yang penting-pentingnya aja. Alhasil walau free RAM-nya hanya di kisaran 300-400 MB aja, tapi akselerasi UI-nya tetap mampu tampil optimal. Panel layarnya kaca solid, yang terlihat dan terasa kokoh. Udah Super AMOLED yang membuat warna-warni yang terpampang mampu tampil renyah dengan keterlihatan pada sudut pandang rendah yang prima. Yang unik, multitouch-nya udah support 5 sentuhan, dan ini lebih oke dari Galaxy J5 yang hanya support 2 sentuhan aja. Hasilnya, sensitivitas layarnya sama sekali nggak ada masalah.
Yap, resolusi layarnya memang belum mencapai HD dan masih QHD. Tapi selain buat gaming 3D dan browsing, resolusi layar seperti ini nggak berasa beda-beda amat sama Galaxy J2 yang udah beresolusi HD. Jadi layarnya kalau buat saya pribadi sih, well, memuaskan lah. Menggunakan sistem on-chip racikan sendiri, yaitu Samsung Exynos 3475, walau belum 64 bit sih, tapi performa gaming HD-nya nggak jelek. Tapi memang belum semantap prosesor-prosesor octa-core dan ber-GPU yang lebih powerful ya. Pas di tes game Sniper Fury, Launch Touch Me, juga Need for Speed No Limit, yang saya rasakan masih sangat nyaman dimainkan di Galaxy J2 ini, walau memang belum terbebas 100% dari lag. Suhu bodinya terbilang sangat adem, walau digeber ngegame berjam-jam. GPU Mali T720 yang berjalan pada layar resolusi rendah tampaknya bikin performa gaming Galaxy J2 ini sangat bisa diandalkan. Oh ya, sedikit catatan, walau Galaxy J2 dan Infinix Note 2 atau Meizu M2 Note sama-sama pakai GPU Mali T720, tapi ternyata jumlah core-nya beda. Yang Galaxy J2 ini GPU-nya single core, sedangkan yang Infinix dan Meizu ada 3 core GPU, atau sering ditambahin di belakangnya jadi Mali T720 MP3, walau arsitekturnya sih sama. Hanya sayangnya, memori internalnya terbilang mepet dan sangat membatasi ruang gerak para gamers HD yang hobi numpuk game di smartphone-nya. Udah support dual SIM, di mana SIM 1 dan SIM 2 bisa ngebut di jaringan 4G LTE. Plus, kompatibel dengan 4G-nya smartphone dan harusnya sih Bolt juga. Tapi ya karena di Bandung nggak ada Bolt, jadi belum pernah saya coba. USB on the go juga udah support. Hanya sayangnya, penanaman sensor-sensor masih terkesan irit. Nggak ada gyroscope, magnetic, bahkan ambient light sensor buat auto brightness juga absen. Daya tahan baterainya cukup oke loh ternyata. Walau kapasitasnya hanya 2000 mAh aja, dipakai seharian sih buat saya cukup banget. Bahkan dengan pemakaian sesekali ngegame HD loh. Walau ya terasa pas-pasan sih pas waktu tidur tiba, pas habis pula baterainya. Selisih yang paling ngedrop kualitasnya dibandingkan kakaknya Galaxy J5 ternyata bukan di build quality, kualitas layar, UI, atau bahkan hardware-nya. Tapi ternyata di kualitas kameranya. Bukan hanya besaran megapikselnya aja yang dipangkas dari 13 megapiksel ke 5 megapiksel, tapi juga ketajamannya, dynamic range-nya, kecepatan penunjukan fokusnya, resistensi terhadap noise-nya, terus minusnya fitur HDR, sampai lampu flash di depan pun harus di-downgrade buat menekan harga. Walau demikian, hasil tangkapan kameranya sama sekali nggak bisa disebut jelek. Masih sangat usable kok hasilnya. Foto-foto yang cakep tetap bisa diproduksi oleh selongsong kamera Galaxy J2 ini, asal pencahayaan harus mencukupi, hindari backlight atau cahaya yang terang di belakang objek, dan ingat, nggak ada HDR-nya loh. Hindari dynamic range yang sangat timpang dan pintar-pintar pakai lampu flashnya. Insya Allah kalau syarat-syarat itu terpenuhi, aman. Buat yang suka selfie, kamera depan 2 megapikselnya juga termasuk kategori lumayan. Walau ketajamannya kurang, tapi hasilnya masih layak diposting pada timeline sosmed kita. Ada mode beauty, tapi standar aja, nggak bisa ngebesarin mata atau ngurusin pipi gitu. Dan selfie pakai tongsis pun berasa makin mudah berkat fitur gestur seperti ini. Jadi buat sektor kameranya overall, ya so-so lah, masih jauh dari keren memang, tapi sama sekali nggak jelek juga. Earphone bawaannya yang makin langka kita dapatkan di paket penjualan HP 2 juta ke bawah, ternyata nggak berlaku buat Galaxy J2. Bahkan kualitas earphone bawaannya pun terjaga dan sangat layak pakai. Hanya memang agak sering lesot karena licin. Speaker bodinya saya bilang sih bagus, cukup berisik, nggak cempreng, nggak pecah, dan posisinya juga anti mendem ketika diletakkan menghadap meja. Jadi kesimpulannya, kembali, buat yang HP-nya harus brand non-Tiongkok, Samsung Galaxy J2 ini akan sangat menarik untuk dipilih. Yang paling saya suka dari HP ini adalah experience-nya yang jauh dari kesan sebuah HP yang murahan. Pas raba-raba body solidnya, nyaman-nyaman tengen layar Super AMOLED, UI-nya yang ringan, stabil, dan anti-hang, hasil gorengan software engineer Samsung yang terkesan sudah matang. Speaker bodinya juga kenceng, tapi tetap bulat keluaran suaranya. Manajemen baterainya oke, sampai kamera yang walaupun resolusinya hanya 5 megapiksel, tapi hasil tangkapannya menegaskan bahwa ini 5 megapikselnya Samsung men, sembarangan.
Ditambah hal-hal kecil seperti support USB on the go dan earphone bawaan yang berkualitas. Dan gak lupa juga 4G LTE-nya sangat fleksibel karena bisa di SIM 1 maupun SIM 2 dan support semua operator 4G Indonesia hingga smartphone dan harusnya si Bolt juga ya. Sebagai dukungan eksternal, Samsung disupport jaringan service center yang sejauh pengalaman saya sih masih yang terbaik ya kualitasnya. Dan yang buat concern terhadap kemajuan industri dan percepatan alih teknologi per smartphone di Indonesia, Samsung Galaxy J2 ini diklaim sebagai karya anak bangsa. Kelemahan utamanya, buat saya sih gaming HD yang bakal kurang asik ya. Tapi bukan karena prosesor dan GPU-nya yang kurang oke, lebih ke kapasitas memori internal yang akan membatasi jumlah game HD yang terinstall. Lalu sensor-sensor juga minim dan lampu notifikasi yang buat saya pribadi sih penting ya. Kalau brand Tiongkok boleh nimbrung juga sebagai pilihan, di kisaran harga 1,5 sampai 2 jutaan, Galaxy J2 ini praktis hanya unggul di kualitas layanan puna jual, brand yang lebih bergengsi, kualitas earphone bawaan, dan mungkin ya buat kualitinya lah, dibandingkan Infinix Note 2, Alcatel Flash 2, Redmi 2 Prime, dan Meizu M2 misalnya, yang punya kamera, performa hardware, memori internal, dan resolusi layar yang lebih baik. Oke guys, itu dia reviewnya. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi mohon maaf karena baru upload video lagi. Mohon maaf juga kalau ada informasi yang masih salah dan belum akurat. Ingat selalu, makin gak gaptek, makin banyak peluang yang bisa diraih. Ini Kausat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.